Selamat datang di Datascript Product Talk. Di sini kita akan membahas produk-produk yang didistribusikan oleh PT Datascript. Dan kali ini kita akan membahas sebuah kamera mirrorless full frame hybrid, tentunya dari Canon, yakni EOS R8. Kembali hadir di sini Danina Hason, seorang asisten marketing manager PT Datascript yang menghandle kamera dan lensa Canon. Gimana kabarnya Mas Dani? Baik dong. Baik ya, semangat ya? Semangat, selalu semangat. Semangat karena kita mau membahas kamera terbaru kita, Canon EOS R8. Mas Dani, ini kan ada EOS R8. Ini baru launching bulan Mei tahun 2023 ya? Betul. Masih grace banget. Masih enak nih untuk diomongin. Kamera ini mirrorless, full frame, hybrid pula. Ya benar sekali. Nah, kita mulai dari fitur fotografinya? Boleh banget. Saya jelasin ya, secara ringkas saja nih untuk Canon EOS R8. Jadi secara overall, kamera ini sudah menggunakan teknologi terbaru, yaitu ada menggunakan prosesor Digic X, dan juga dia punya resolusi sampai 24,2 megapiksel. Jadi untuk kebutuhan berbagai genre fotografi itu sudah cukup. Kemudian kamera ini juga dilengkapi continuous shooting itu sampai 40 frame per second. Jadi kalau kita mau motret sport ataupun wildlife itu sudah sangat bisa. Ditambah lagi ini kamera juga punya autofocus, itu juga sangat mendukung. Jadi ada human detection AF, juga ada animal detection AF, ada juga vehicle. Jadi objeknya ini kita tinggal sesuaikan saja, tinggal kita pilih. Nah kemudian secara otomatis kamera ini akan langsung autofocus ke objek-objek yang sudah kita pilih tadi. Dan untuk eye detection-nya pun kamera ini bisa kita pilih nih, mata kiri atau mata kanan. Jadi sangat fleksibel ya, kalau kita mau motret portrait ataupun human interest itu sangat menyenangkan dengan kamera EOS R8. Dan untuk kondisi low light ini juga punya kapabilitas yang luar biasa karena dia punya sensitivitas ISO itu sampai 102/400. Kemudian kalau kita ingin memotret yang dengan dynamic range yang sangat luas, terkadang kita ada problem kalau objeknya itu bergerak. Nah, di kamera EOS R8 ini sudah dilengkapi dengan HDR mode, di mana ini juga bisa memfasilitasi untuk objek-objek yang bergerak, misalkan seperti pesawat ataupun yang objek lainnya. Jadi untuk memotret HDR pun sudah sangat menyenangkan. Ditambah lagi, jika kita memotret dengan kondisi low light, itu autofocusnya juga bergerak sangat cepat karena dia bisa mendeteksi objek autofocus itu sampai kondisi EV minus 6,5. Itu dari sisi fotografinya aja ya. Begitu. Okay. Nah, kalau hybrid kan nggak mungkin nih cuman fotografi yang kita bahas. Bener. Videografinya juga nih pasti fiturnya oke banget nih. Okay. Coba. Kalau dari sisi fotografi tadi aja udah sangat kaya ya. Nah, dari sisi videografi ini nggak kalah kaya. Jadi kita sudah bisa merekam itu sampai 4K, itu sampai 60p. Ini oversampled dari kualitas 6K. Jadi yang itunya besar, resolusinya besar itu di oversample ke 4K. Jadi hasil videonya itu semakin lebih detail dan juga tajam. Kalau mau slow-mo nih, dia juga sudah bisa sampai 180p. Ini di resolusi Full HD. Dan buat yang suka untuk memotret itu handheld, kita juga melengkapi dengan Movie Digital IS. Jadi saat dikombinasikan dengan lensa-lensa RF maupun IF yang memiliki IS, itu guncangannya sudah sangat minim. Kemudian kamera ini juga ada sistem pre-recording. Misalkan ada objek yang bergerak sebelum kita memencet rekam, ini sudah terekam juga. Ditambah lagi banyak fitur-fitur lain seperti Canon Lock, juga false color maupun zebra pattern. Ini yang akan semakin melengkapi fitur-fitur video dari EOS R8. Buat teman-teman yang suka live streaming, jadi kamera ini juga sudah dilengkapi dengan plug and play untuk live streaming. Jadi nggak perlu repot-repot lagi dengan skema-skema segala macam yang ribet. Ini tinggal plug and play aja itu udah bisa tuh untuk bisa bikin-bikin konten live streaming.
Itu sih untuk fitur-fitur videografi yang dimiliki EOS R8. Oke, kemudian untuk lensa nih, Mas. Hmm. Sebaiknya pakai lensa apa sih untuk EOS R8 ini? Oke, EOS R8 ini pilihan lensanya udah sangat banyak. Jadi kalau kita lihat lagi dari tahun 2018 sampai sekarang, Canon itu udah meluncurkan banyak lensa-lensa RF gitu. Contohnya ya lensa 50 mili, juga ada ini lensa 24 mili. Dan masih banyak lagi karena juga ada lensa RFS ini yang sebenarnya kapabilitasnya memang untuk APS-C. Tapi jangan khawatir, meskipun dia full frame, saat kita pakaikan RFS, dia akan langsung cropping. Gitu. Jadi tetap bisa digunakan. Hanya ya memang ada sedikit adaptasi saja dari kameranya. Dan yang menyenangkan lagi buat teman-teman maupun profesional yang punya lensa-lensa lama kayak lensa EF ini kita juga punya mount adapter seperti ini. Nah ini adapter ini bisa menyambungkan ke lensa-lensa lama kita yang DSLR, ada EF dan EFS. Ini bisa kita gunakan di Canon EOS R8. Ya, jadi untuk masalah lensa pilihannya udah sangat banyak, tidak hanya dari ekosistem EOS R saja, tapi dari sistem EF pun ada. Oke. Tapi nggak yakin nih kalau cuman ini doang nih yang diomongin tadi fitur-fiturnya. Ada apa lagi sih nih yang belum Mas Dani bahas nih? EOS R8 nih ada fiturnya, ada hidden plusnya apa lagi? Oke. Selain fitur-fitur yang tadi sudah saya ceritakan, kamera ini juga dilengkapi dengan multifunction shoe. Jadi shoe ini bisa digunakan untuk aksesoris terbaru dari Canon seperti mikrofon, juga trigger maupun smartphone link adapter. Kemudian ada juga fitur tambahan seperti improve power efficiency. Jadi untuk kapasitas baterai yang ada di kamera EOS R8 ini bisa tahan lebih lama. Ditambah lagi dia sudah ada USB-C port, jadi kita bisa langsung charge dengan adapter terpisah ke EOS R8. Dan kamera ini juga dilengkapi dengan koneksi Wi-Fi dan juga Bluetooth yang bisa membantu memindahkan karya foto maupun video itu ke dalam smartphone kita. Jadi tinggal kita download aja aplikasinya, kemudian kita konekin, udah tuh kita bisa pilih foto maupun video yang kita senangin untuk dipindahkan ke smartphone. Seperti itu. Nah, Mas Dani, dari semua fitur-fitur menarik tadi, sebenarnya yang cocok pakai EOS R8 siapa sih? Seperti yang kita tahu tadi kamera ini punya fitur foto maupun video yang memang luar biasa. Jadi untuk teman-teman atau profesional yang memang membutuhkan foto maupun video ini cocok banget. Jadi seperti contohnya wedding photographer, profesi wedding photographer maupun videographer ini kan biasanya butuh investasi kamera, tapi udah bisa dua-duanya nih. Nah ini EOS R8 ini bisa jadi pilihannya. Maupun hobis-hobis ya, biasanya kan dia dulu misalkan dulu suka foto aja nih, tapi pengen sekarang eksplorasi ke video, bisa juga nih milih ke EOS R8. Nah yang terakhir nih yang nggak boleh lupa itu adalah content creator. Kalau content creator ini mereka kan butuh pembuatan foto yang biasanya upload ke Instagram gitu kan, dan juga untuk perekaman video misalkan nanti udah ke Reels ataupun TikTok ataupun ke YouTube, ya ini udah cocok banget. Ditambah lagi, kamera ini tuh punya desain yang sangat ringkas dan juga kecil dan ringan ya. Nah, kamera ini, kalau bisa dilihat ya, ini dengan lensa tele aja, itu hanya segenggaman tangan aja. Jadi, kelihatan banget nih, ringkas ringannya. Buat content creator, seperti biasanya untuk membuat konten-konten hotel, maupun traveling, terus kulineri, ini cocok banget sih. Jadi, bisa dibawa kemana-mana, maupun dimasukkan ke tas pun juga sangat ringkas. Ini luar biasanya. Oke, nggak lengkap nih Mas kalau kita belum ngomongin harga. Terus belinya di mana? Ya, harganya sendiri ini kayaknya udah banyak yang penasaran dari EOS R8. Harganya untuk body only itu di 25.999.000. Sedangkan untuk yang kit lensa RF 2450 harganya itu di 29.999.000 rupiah. Dan tentunya jangan lupa untuk belinya di datascriptmall.id, marketplace resmi dari PT Datascript. Nah, karena ngomongin itu, jadi inget mau nanya, garansinya gimana Mas? Sekarang kamera mirrorless kita ini udah diberikan garansi 2 tahun semua. Ya, baik untuk kamera bodinya maupun lensanya. Jadi, buat mereka yang beli untuk kamera ini, dapat jaminan lebih lama nih untuk servisnya.
Oke, 2 tahun itu tentunya kalau mendapatkan garansi dari Datascript ya? Ya, jadi itu yang harus diingat. Kita harus beli, itu harus dicek garansinya PT Datascript atau bukan. Oke, betul. Sebagai selaku distributor resmi dari Canon Indonesia. Ya, bener banget. Nah, Datascript viewers, kalau udah gemes mau belanja kamera, langsung aja kunjungi datascriptmall.id selaku official marketplace dari PT Datascript. Dan juga selain kamera nih, di datascriptmall.id terdapat produk-produk lain yang pastinya berkualitas, produknya asli dan juga garansinya resmi. Mas Dani, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Dan semoga nggak bosan-bosan ya kesini lagi ya. Nggak bosan, seneng kok bisa sharing produk-produk baru dari Canon. Oke. Kemudian Datascript viewers, kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan tanya saja di komen. Nanti akan ada tim dari Datascript yang akan menjawab komentarnya satu-satu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!